Oke, baik. Untuk kelas 11, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Pada hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran kita, yaitu pelajaran fisika. Oke, baik. Pada pelajaran fisika di sini kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai fluida statis, sekarang ini kita akan belajar mengenai fluida dinamis. Kalau kemarin fluida statis itu, yang statis dia berarti dia yang diam, tidak bergerak. Sekarang pada fluida dinamis, yaitu fluida dia yang bergerak. Maka di sini yang akan kita pelajari pada hari ini, pada fluida dinamis atau fluida yang bergerak, itu harus kita ketahui beberapa hal. Yang pertama di sini harus kita ketahui sifat-sifat daripada fluida, itu yang pertama sekali. Sifat-sifat daripada fluida ini ada 4. Apa saja itu? Yang pertama ada dia fluida yang bersifat kompresibel. Kompresibel itu, yang tidak bersifat kompresibel itu bagaimana? Dia di sini massa jenis fluida tidak tergantung pada tekanan. Pada umumnya fluida bersifat kompresibel, yaitu bahwa massa jenis fluida tergantung pada tekanannya. Dia memiliki tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat daripada fluida ini yaitu fluida tidak turbulen. Apa yang dimaksud dengan turbulen? Artinya dia di sini secara sederhana akan saya jelaskan bahwa aliran turbulen itu aliran yang berputar-putar. Misalnya asap rokok, dia kan kalau ada orang yang merokok, kamu lihat asapnya itu dia akan bergerak, dia kadang berputar, ya kan? Itulah dia yang dikatakan dengan fluida yang turbulen. Itu dia untuk sifat yang kedua. Sifat yang ketiga di sini fluida itu bersifat stasioner atau tunak. Bagaimana ini yang dikatakan dengan stasioner? Di sini bersifat memiliki gelombang. Contohnya itu bagaimana? Contohnya itu seperti ketika kita berada di pantai, maka ada gelombang atau ada ombak. Ketika dia memiliki ombak di sana, berarti dia memiliki stasioner. Karena di sini mengenai stasioner ini nanti akan kita pelajari pada gelombang. Oke, selanjutnya fluida yang tidak kental. Artinya yang tidak kental ini kamu sudah paham. Kalau dia kental itu tidak cair. Bisa dikatakan cair dan tidak padat. Kira-kira dia seperti itu. Yang kental itu contohnya misalkan seperti air yang dibuat tepungnya, ya kan, tapi lebih banyak air, maka dia akan kental. Saya rasa kamu paham itu apa yang dikatakan dengan kental. Oke, selanjutnya kita bahas di sini mengenai fluida yang bergerak ini. Yang pertama yang harus kita pahami di sini adalah debit. Pada fluida memiliki debit. Apa itu debit? Maka lihat video berikut ini. Oke, masalah debit. Kalau dikatakan dia debit itu biasanya terjadi pada fluida yang bergerak. Fluida yang bergerak, contohnya itu adalah air yang mengalir pada selang. Di sana dia ada debitnya. Semakin besar debitnya, maka alirannya itu semakin kencang. Begitulah dia kira-kira. Maka kalau di dalam bentuk persamaan, debit ini itu sering dibuat dengan simbol Q besar, di mana debit ini persamaannya adalah kecepatan aliran dikali dengan luas. Oke, di sini saya mempergunakan kecepatan aliran dikali dengan luas. Itulah dia dengan debit. Artinya kalau di dalam selang tadi, air yang mengalir dalam selang pasti dia memiliki cepat, ya kan? Semakin cepat dia, maka sering dikatakan tekanannya atau tembakannya itu dia kencang, ya kan? Semakin kecil dia penampangnya, semakin kecil dia pipanya, maka kalau debitnya itu dia sama, maka dia akan semakin cepat laju daripada airnya. Maka di dalam debit ini boleh kita buat persamaan untuk debit ini, nilainya adalah konstan. Arti konstan itu sama, ya kan? Maka boleh kita buat debit yang pertama sama dengan debit yang kedua. Maka persamaannya ini boleh kita buat kecepatan yang pertama dikali dengan luas yang pertama itu sama dengan kecepatan yang kedua dikali dengan luas yang kedua.
Maka kalau digambarkan dia seperti ini. Misalkan kalau dia ada sebuah pipa, ya kan, sebuah pipa, ini pipanya besar. Artinya ketika pipanya ini besar, otomatis luas penampangnya besar. Tiba-tiba dimasukkan dia ke pipa yang kecil. Kita misalkan dia ini adalah pipa yang kecil. Maka bagaimana? Maka ini kecepatan yang pertama dan memiliki luas yang pertama. Alirannya mengarah ke sini, mengarah ke pipa kecil, maka nanti dia di sini memiliki kecepatannya ini adalah V2, sedangkan A-nya ini dia adalah A yang kedua. Artinya kalau pada gambar ini boleh kita simpulkan bahwa kecepatan yang kedua itu lebih besar daripada kecepatan yang pertama. Karena apa? Karena untuk luas penampang yang kedua itu lebih kecil dari luas penampang yang pertama. Oke, itu dia untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, debit ini boleh kita buat persamaannya itu apa? Persamaannya itu volume dibagi dengan waktu. Volume dibagi dengan waktu. Nilainya ini tetap konstan. Debit ini tetap nilainya adalah konstan. Artinya harus bisa kamu bedakan ini. Di sini saya pergunakan V-nya adalah V kecil, sedangkan di sini adalah V besar. V kecil ini menyatakan apa? Menyatakan kecepatan, sedangkan V besar ini dia menyatakan volume. Oke, artinya dia konstan bagaimana? Dia tetap. Berarti Q1 sama dengan Q2. Artinya kalau kita buat dia V per T sama dengan V per T. Berarti di sini adalah V1, di sini adalah V2, di sini adalah T1 dan di sini adalah T2. Maka inilah dia persamaan untuk debit. Maka tugas kamu berikut ini. Oke, baik, demikian materi kita pada hari ini. Maka sebagai tugas kamu yang saya lampirkan tadi di video, silahkan kamu kerjakan. Ada di sana 2 soal, silahkan kamu kerjakan dengan baik. Nanti kamu foto, ditambah dengan tugas kamu ringkas penjelasan saya pada hari ini. Cukup sekian dulu pertemuan kita. Silahkan kamu pelajari lagi di rumah, silahkan belajar dari buku, dari internet, atau dari mana saja. Ini saja dulu pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.